Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan konfigurasi PPPoE dan hotspot di dalam satu interface ya. Jadi topologinya seperti ini. Pertama, sumber internet dihubungkan ke Ether 1. Lalu Ether 2-nya kita gunakan untuk klien ke laptop atau komputer. Terus yang Ether 3 kita sambungkan ke OLT yang menancap ke port GE1. Nah, nanti pon 1 ataupun pon 2 bisa dilanjutkan ke klien. Nah, jadi untuk port 3 di interface port 3 ini ada 3 pilan ya. Pilan 50, pilan 60 dan pilan 70. Nah, kita langsung saja ke konfigurasinya. Nah, kita masuk dulu ke mikrotiknya yang saya gunakan mikrotik RB951. Kita akan mulai dari awal, kita akan reset dulu dari awal. Nah, kita gunakan aplikasi Winbox ya. Kita login dulu ke mikrotiknya. Nah, sebelum kita konfigurasi, alangkah baiknya kita beri dulu atau ganti dulu username dan passwordnya supaya lebih aman gitu ya. Nah, saya ganti dulu passwordnya ya. Terus saya coba exit dulu dan coba login kembali ke Winbox-nya. Nah, kalau misalkan kita login tanpa password, tapi tadi sudah ganti password ini jadi tidak bisa login. Nah, kita harus memasukkan password yang tadi. Nah, langkah pertama setelah masuk, kita akan buat dulu interface ya. Interface di Ether 3 ini ada 3 pilan sesuai dengan topologi. Pilan 50 sebagai manajemen OLT agar nanti si OLT-nya kita bisa remote gitu, di jaringan yang sama tanpa perlu kita menyambungkan langsung ke OLT-nya. Ada pilan 60 sebagai PPoE dan pilan 70 sebagai hotspot. Nah, kita buat dulu interface-nya. Caranya tinggal klik tambah, terus pilan kita sesuaikan ya. Pilan 60 MGMT atau manajemen ya. Nah, ini pilan ID-nya pilan ID-nya 50, ini 50. Nah, untuk interface-nya disesuaikan dengan topologi di Ether 3. Kalau udah tinggal klik apply. Nah, kita tinggal copy saja ya biar cepat. Pilan 60 sebagai PPPoE. Lalu ini ID-nya jangan lupa 60. Lalu kita apply. Nah, kita copy lagi. Yang terakhir pilan 70 sebagai hotspot. Nah, untuk pilan ID-nya 70. Kita klik apply. Nah, kalau sudah, kita akan konfigurasi dasar dulu. Kita akan hubungkan dulu Ether 1 ke
internetnya ya. Kita klik IP lalu DHCP client. Nah, kita tinggal klik tambah, ininya header 1, apply lalu di OK. Nah, pastikan ini statusnya sudah bound. Nah, selanjutnya kita isi dulu IP address ya. Isi dulu IP address. Yang pertama header 2 sebagai klien laptop yang saya gunakan, lalu VLAN MGMT dan hotspot. Nah, kenapa VLAN PPPoE saya tidak berikan IP? Karena untuk PPPoE ini dia bisa berdiri sendiri, tidak seperti hotspot ya, karena PPPoE memanfaatkan layer 2 ya. Nah, kita beri dulu IP. Nah, ini untuk IP header 2 ya, sebenarnya bebas, tergantung kalian atau tergantung topologi yang kalian gunakan. Kita klik apply lalu OK. Nah, lalu kita tambah lagi IP. Nah, ini IP ini 50.1. Ini IP untuk yang VLAN 50 manajemen ya. Berarti kita interface-nya masuk ke manajemen. Tinggal kita klik apply lalu OK. Nah, selanjutnya kita masukkan IP untuk hotspot 870.1/24. Nah, ininya dipilih hotspot. Kita klik apply lalu OK. Nah, kalau udah seperti ini, selanjutnya kita masuk ke DHCP server. Lalu DHCP setup, ininya dipilih header 2. Lalu kita klik next. Ini di next aja ya sampai selesai. Nah, kalau misalkan sudah, berarti header 2 sudah terhubung ke internet ya. Nah, kalau udah seperti ini, selanjutnya kita masuk ke menu firewall ya. Ini firewallnya belum diatur. Kita masuk menu NAT, terus plus, ini ke general, ininya SRC NAT, lalu out interface-nya di header 1. Nah, untuk actionnya ini pilih masquerade. Kita klik apply lalu OK. Nah, lalu jangan lupa ini DNS-nya kita isi ya. Kita isi 8888. Untuk remote aksesnya kita di checklist. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi dulu pool ya. Pool untuk PPPoE. Jadi di menu IP ada pool. Nah, kita tambah pool baru. Dimana, aduh, reconnect sebentar ya. Kita akan menambahkan pool baru. Jadi pool ini untuk IP klien dari PPPoE ya. Kita kasih nama pool PPPoE. Nah, untuk addressnya kita isi 192.168.60.2 sampai 192.168.60.254. Nah, seperti ini saja ya. Kalau udah, oh ini kurang titik. Kalau udah tinggal kita klik apply lalu OK. Nah, selanjutnya kalau udah seperti ini kita konfigurasi dulu PPPoE. Kita masuk ke menu PPP. Lalu kita masuk ke PPoE server. Kita tambah dulu PPoE server. Kita buat namanya service PPPoE. Ini sebenarnya bebas ya namanya. Nah, untuk interface-nya kita arahkan ke VLAN 60 yang ada PPPoE. Nah, kalau udah kita tinggal klik
ininya ya, default profilnya kita pilih default enkripsi. Kalau udah tinggal klik apply lalu oke. Nah selanjutnya kita akan buat dulu profile ya, dimana profile ini kita akan mengatur yang namanya local address, remote address, dan juga limit nanti kita atur di sini. Nah untuk profilnya ini bebas ya, kita isi misalkan untuk profile 1 5 MB misalkan. Nah untuk local addressnya 192.168.60.1. Nah untuk remote addressnya kita pilih yang full PPPW yang tadi kita buat di IP full. Nah selanjutnya di protokol ini diusahakan ya di default semua. Lalu limitnya kita kasih 5M/5M. Nah kalau sudah tinggal kita klik apply lalu oke. Nah selanjutnya kita ke menu secret ya. Kita di sini buat username dan password untuk si klien-kliennya. Kita sebenarnya bisa buat banyak, bisa buat beberapa profil. Misalkan profil 5 MB, 10 MB, 15 MB, tergantung kebutuhan karena ini hanya contoh jadi hanya satu ya. Nah terus kita buat secret dimana ini untuk nama si klien dan password kita pilih misalkan 1 biar simple, nama 1, passwordnya 1. Lalu untuk servisnya kita pilih PPPW, lalu untuk profilnya kita pilih yang 5 MB misalkan. Nah kalau udah tinggal klik apply lalu di oke. Bentar, takut ada kesalahan, kita lihat. Oh udah. Nah kalau udah seperti ini berarti konfigurasi PPPW nya udah. Nah selanjutnya kita akan konfigurasi hotspotnya. Nah kita masuk ke IP lalu ke hotspot. Di sini buat hotspot setup. Lalu ininya diarahkan ke hotspot di next.
udah selesai konfigurasi OLT, kita lihat di mikrotiknya di menu IP lalu ARP. Nanti IP yang klien si OLT ini masuk ke ARP ya. Jadi kita bisa remote OLT-nya tanpa perlu dihubungkan ke si OLT-nya. Nah, terakhir kita akan konfigurasi ONT-nya. Kita akan masukkan user PPPW dan juga hotspot agar terhubung ya. Nah, caranya kita sambungkan dulu ke WiFi ya. Nah, ini nama WiFi si OLT yang kita gunakan, ONT yang kita gunakan. Nah, setelah terhubung seperti ini, kita masuk ke ONT-nya. Untuk IP-nya 192.168.1.1. Nah, kalau udah masuk, kita masukkan username dan juga passwordnya. Nah, kalau udah masuk seperti ini, kita cek dulu di network information, takutnya masih ada konfigurasi sebelumnya. Nah, karena ini masih kosong berarti masih kosong ya. Jadi setelah masuk seperti ini, kita masuk ke menu network. Nah, di menu network kita pilih yang one connection di daerah sini. Nah, jadi kita akan gunakan LAN 1 dan juga SSID 1 ini sebagai PPPW. Nah, sebagai pilan PPPW. Lalu yang sisanya ini akan digunakan untuk hotspot. Nah, ini pilih create one, lalu kita enable VLAN. Karena pilannya tadi 60 yang PPPW, kita pilih 60. Ininya internet disesuaikan. Nah, tadi username dan passwordnya kita isi sesuai dengan username dan password yang ada di PPPoE. Nah, username dan passwordnya kita lihat dulu ya, saya lupa. Oh, username dan passwordnya 1. Usernya 1, passwordnya 1. Nah, kalau misalkan udah, kita tinggal klik create. Nah, selanjutnya kita buat lagi one connection. Nah, ini tipenya dipilih bridge. Nah, terus pilannya ini di checklist, lalu pilan ID-nya yang 70. Ini service listnya jadi order ya. Lalu untuk username dan passwordnya admin. Sebentar kita lihat dulu. Mohon maaf, kita belum buat usernya ya. Kita akan buat user baru saja sebagai hotspot 1. Ini user, lalu passwordnya user. Nah, untuk profilnya kita pilih yang 2 MB. Ini ganti jadi user. Ini user. Sudah kita create.
kalau IP-nya sudah muncul berarti PPW-nya sudah aktif ya. Kita cek di menu PPP lalu aktif connection. Nah, ini udah masuk IP-nya, berarti sudah selesai.